Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam rahayu untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Iko Manggunawan SPT. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 dari LPTK Universitas Negeri Malang. Saya mengajar di SMK Negeri 6 Bau-Bau, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan PPL 2 Aksi 1 di kelas 11 Agribisnis Ternak Unggas, mata pelajaran pembibitan ternak unggas dengan materi identifikasi penyakit pada ternak unggas. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah Project Based Learning dengan media pembelajaran PowerPoint, bahan ajar dan video pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran ini diharapkan siswa dapat mengetahui macam jenis sakit dan penyakit yang menyerang ternak unggas, mulai dari mendiagnosa penyakit, identifikasi penyakit, penanganan dan pengobatan unggas sakit. Selamat menyaksikan. 3. Selamat pagi, Pak. Pagi semua. 4. Marilah teman-teman kita berdoa sebelum belajar sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan. Kita masih diberi kesempatan untuk melakukan proses pembelajaran kita hari ini. Ya. Sebelum kita mulai jam pelajaran, Pak Guru absen dulu. Semuanya hadir ini. Siapa yang tidak hadir? Hah? Ada Pak? Hadir semua ya? Ya, hadir semua. Kita masuk di pembelajaran tentang menerapkan penanganan unggas sakit ini dan melakukan penanganan unggas sakit. Ya. Pada pertemuan kemarin kita sudah melakukan tentang program pencegahan penyakit ya. Ada di situ ada sanitasi, coba ada vaksinasi, desinfeksi, biodistribusi gitu. Jadi itu program pencegahan penyakit ada 4 ya. Ada 4. Ada sanitasi, vaksinasi, biosecurity, ada desinfeksi. Sekarang kita masuk di itu pengenalan penyakitnya. Ini tadinya kompetensi dasarnya menerapkan penanganan unggas sakit. 4.8 melakukan penanganan unggas sakit. Jadi indikator pencapaian kompetensinya itu IPK-nya menganalisis penyakit ternak unggas. Yang kedua itu mendiagnosis penyakit ternak unggas. Yang ke 4.8-nya mendeteksi penyakit unggas dengan cara pada bangkai. Ya, 4.82-nya menyusun laporan hasil kegiatan pembelajaran. Ini tujuan pembelajaran kita ini yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi jenis penyakit pada unggas, gejala penyakit, penyebab penyakit, dan penanganan unggas sakit. Di sini kalian bisa mengidentifikasi penyakit, gitu. Gejala penyakitnya bagaimana, penyebabnya bagaimana, gitu. Jadi tujuan kedua itu, siswa mampu mendiagnosa dan menentukan jenis penyakit pada unggas. Jadi kita mampu mendiagnosa itu kita melihat penyakit apa yang terjadi pada ternak itu.
Yang ketiga itu siswa mampu menentukan penyakit ternak unggas dengan cara bedah bangka. Itu nanti kita di pertemuan berikutnya. Jadi ada 2 poin di sini yang kita harus lakukan. Ada yang tahu apa itu sakit? Ada yang tahu? Apa itu sakit? Ya, Rivaldi. Sakit adalah suatu keadaan di mana terjadi perubahan fungsi organ tubuh. Perubahan fungsi tersebut menyebabkan gangguan pada tubuh tengah. Iya. Jadi sakit itu perubahan fungsi pada organ tubuh. Jadi organ tubuh itu mencakup organ apa? Ada organ pencernaan, organ pernapasan, organ reproduksi itu. Kalau tangan kaki masuk organ. Iya, termasuk organ ya. Kepala semua masuk organ itu. Jantung itu organ dalamnya ya. Jadi itu. Jadi di sini dalam kesempatan ini ada namanya sakit, ada penyakit. Kalau penyakit itu apa? Saya tahu. Penyakit. Ya, Arlin. Penyakit adalah sesuatu yang menyebabkan ternak itu sakit, yang bisa diakibatkan seperti dari virus, bakteri, kutu, dan lain hal sebagainya. Ya. Jadi di sini ada sakit, ada sakit, ada penyakit. Jadi di sini Pak Guru kasih contoh di sini penyakit yang disebabkan oleh virus. Ini dia penyakit ini penyebabnya virus Plasmodium. Ini tanda-tandanya terjadi pembengkakan pada muka dan batang leher, trakea, berlendir dan diare berwarna hijau. Sangat hebat di sini. Ini disebabkan oleh virus ya. Iya. Ini contoh penyakitnya. Ini organ dalamnya, ini kelihatan. Ini cacat. Disebabkan oleh virus dia. Ini parasit. Kalau parasit itu apa? Kayak kutu, caplang. Itu masuk di parasit. Ini kutu. Dia penghisap darah. Kalau di organ tubuh, di organ dalam itu ada juga parasitnya. Namanya cacing. Cacing. Ada juga benda organisme lain yang di dalam tubuh itu. Sampai sini ada yang ditanyakan tentang penyakit sakit. Ada yang ditanyakan? Saya Pak. Ya. Silakan. Apa perbedaan sakit yang disebabkan oleh virus, bakteri, dan parasit? Ya, bagus sekali ya. Rivaldi, kita kasih aplaus dulu. Jadi, apa perbedaan sakit yang ditimbulkan oleh virus, bakteri, dan parasit? Itu. Jadi kalau virus itu dia berkembang melalui udara, dia melalui udara. Ada vektor, ada gen yang membawa dia, ada makhluk yang membawakan dia. Kayak kemarin itu pembatasan biosecurity. Jadi ada vektor kayak burung-burung, hewan-hewan liar itu. Dia penyebarannya melalui udara juga bisa, virus. Misalnya dia berkembang penyakit, misalnya ini kan disebarkan oleh udara, dia akan masuk di suatu peternakan itu akan mengaruhi semuanya dia virus, jadi penyebarannya lebih cepat gitu. Kalau bakteri itu dia penyebarannya dengan cara kontak langsung. Misalnya dalam satu populasi ternak itu dalam satu kandang ada yang terkena bakteri misalnya kayak kolera, itu penyakit kolera, peluru itu berak kaput itu disebabkan oleh bakteri. Dia akan bersentuhan dengan fesesnya, kotorannya, dengan peralatan kandang itu akan yang lain juga akan terjangkit. Itu sistemnya kalau bakteri. Kalau caplak itu dia itu disebabkan oleh sistem apa? Sanitasi kandang yang kurang baik, dia buruk kan? Ya buruk, iya, sehingga banyak itunya. Itu. Dia kerugiannya itu dia akan menyebabkan luka pada ternak itu akan mengisap darah ya. Mengisap darah. Ya. Dari sini Pak Guru, masih ada yang tanyakan? Tidak ada.
kita lihat tayangan video ya. Perhatikan videonya. Ya. Di sini tentang penyakit yang terjadi pada unggas. Jadi kalian bisa bedakan di sini penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri sama apa? Parasit. Ya. Ini ciri-ciri penyakitnya. Ini yang pertama, ini sakit pilu, dinding. Itu yang terputar kepalanya. Sampai saat ini tidak ada satu daerah pun di Indonesia yang bebas dari serangan tetanus. Bahkan hampir setiap tahun terjadi wabah tanpa mengenal musim. Penyebab virus dari famili Paramyxovirus dan virus Tuberculens. Gejala ayam menunjukkan gejala adanya gangguan pernapasan atau ngorok, diare, feses berwujud cair berwarna hijau, kekuning-kuningan atau Jadi kalau perhatikan di sini ciri-cirinya. Ya, penyebabnya, ciri-ciri penyakitnya, resepnya bagaimana. Jadi kalau penyebarannya lewat makanan, minuman itu disebabkan oleh apa? Hah? Bakteri, Iya, jadi makanannya yang sudah terkontaminasi dengan bakteri, itu makanan, minumannya. Ini apa namanya nih? Desinfeksi, disemprot, Jadi sebelum kita mulai pada proses berikutnya, kita akan Bapak Guru akan bagi kalian dalam 3 kelompok, ya, 3 kelompok. Nanti kalian bergabung itu dibagi 3. Apa namanya? Jadi masing-masing kelompok itu akan mencari, misalnya kelompok 1 mencari tentang penyakit tentang virus, kelompok 2 penyakit tentang bakteri, yang kelompok 3 mencari penyakit tentang parasit. Itu bisa dipahami? Ya. Nanti Pak Guru akan bagikan RKPD sama kalian. RKPD-nya kalian tulis di situ. Misalnya penyakit yang disebabkan oleh virus, misalnya CRD, ya kan? Kalian tulis di situ ciri-cirinya apa, ya kan? Kayak tadi, kayak video itu, ciri-cirinya, bagaimana penyebarannya, pengobatannya. Coba bagi dulu kelompok kalian. Ya. Jadi kelompok 1 itu Rivaldi, kelompok 2 ini, kelompok 2 Arlin, kelompok 3 Iqmal, ketuanya, ya. Kalian bagi dulu, bagi. Ayo atur dulu anunya. Nama kelompoknya. Ini siapa-siapa. Jadi kelompok 1 itu akan membahas tentang penyakit yang disebabkan oleh virusnya. Kelompok 2 penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Kelompok 3 disebabkan oleh apa? Iya, parasitnya. Iya. Di sini ada bangun aja. Silakan presentasikan hasil tugasnya. Silakan bisa berdiri. Ya, perkenalan diri dulu. Silakan. Nanti yang lain menanggap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman saya. Kepada teman saya persilakan. Berdiri. Ya. Satu, penyakit bakteri penyebabnya adalah paramyxovirus hanya
hanya ada satu stereotipe dengan beberapa strike. Gejala-gejalanya adalah terjadi pembengkakan mata muka dan batang leher, trakea berlendir dan diare bawah itu sangat hebat. Lesi yang menyolok pada bagian temor kaki berwarna merah yang menyolok sampai merah tua. Sepanjang khusus juga proventriculus. Penularan ende: 1. Dibawa oleh orang, 2. Lewat udara atau aerosol, 3. Lewat alat-alat dan pakan, 4. Bebas liar. Pencegahan: 1. Menjaga kebersihan dan melaksanakan program sanitasi yang baik. 2. Apabila memasukkan ayam dari luar harus dikarantina dan dipelihara terpisah. 3. Program vaksinasi yang baik dan pelaksanaannya yang benar. Penyakit cacar ayam atau Fowlpox. Penyakit cacar disebabkan oleh virus. Ada 4 tipe virus yang diketahui, yaitu Fowlpox, Chickenpox, Legionpox, dan Canary Pox. Tanda-tanda ayam yang terserang: 1. Mual-mual, ada cairan keluar dari mata, lubang hidung, selanjutnya disusul bintik-bintik kecil yang mula-mula berwarna keabu-abuan pada jeger, tidak luka, dan merasa kebagian kulit seluruh tubuh, terutama pada bagian yang tidak berbulu. Pencegahan atau pemberantasan: menjaga kebersihan kandang dan peralatannya sebelum ayam datang. Kandang harus sudah siap dan didesinfektan. Kalau ada ayam yang sakit, segera dipisahkan dari kelompoknya, juga jangan sampai stres. Sudah? Sudah. Iya. Kita beri aplaus dulu sama luar biasa penampilannya kelompok 1. Jadi kelompok 1 itu dia membawakan tentang penyakit yang disebabkan oleh virus. Jadi di sana ada penyakit ende, penyakit apa lagi yang dipaparkan sih? Iya, AI. Iya, cacar unggas. Tahu cacar yang bintik-bintik di mukanya itu? Ya. Sekarang kita beri kesempatan sama kelompok 1 dan kelompok 2 dan 3. Satu kelompok saja. Siapa yang mau bertanya? Iya, silakan. Terima kasih atas kesempatan dari kelompok kami. Kami akan bertanya tentang penyakit yang disebabkan oleh virus tadi. Apa yang menyebabkan avian influenza? Ya, bagus sekali ya. Kita kasih tepuk tangan dulu. Silakan. Terima kasih atas kelompok 3 yang memberikan tanggapan atau bertanya ke kelompok 2. Kelompok 2 atas pertanyaan yang diberikan kepada kelompok kami. Baiklah, kelompok kami akan menjawab pertanyaan tersebut. Penyebab penyakit flu burung atau avian influenza adalah virus tipe A, yaitu Orthomyxoviridae. Apakah kelompok 2 paham? Gimana? Mungkin bisa dijelaskan cara kenapa bisa terserang begitu, mungkin maksudnya apakah karena sanitasinya atau keadaan kandangnya gimana? Iya. Oh, cara penyebarannya. Penyebarannya, iya. Cara penyebarannya yaitu secara kontak langsung dengan ayam yang sakit, secara tidak langsung melalui pakan, air minum, pekerja kandang, dan peralatan peternakan, kerak telur, keranjang ayam, dan alat transportasi yang tercemar AI. Iya, itu kelompok 2 bisa dipahami? Iya. Jadi itu disebabkan oleh virus yang namanya itu virus ende. Jadi penyebarannya itu dengan kontak langsung, ya kan, melalui udara, dengan alat-alat kontaminasi dengan alat-alat kandang, itu jadi itu cara penyebarannya. Kita kasih aplaus lagi untuk kelompok 1. Kita masuk di kelompok 2. Silakan kelompok 2 membawakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang penyakit yang disebabkan oleh bakteri, yang akan dibacakan oleh teman saya.
Supra. Jalan infectus stronza atau snot. Penyebabnya adalah bakteri Encephalitis gallinarum. Dari proses pembelajaran ini, ya kan? Bagaimana perasaannya kalian? Iya. Jadi dengan proses model pembelajaran ini, apakah kita mendapatkan inovasi baru ya? Ya, biasanya guru yang memberikan bahan monoton, jadi kalian bisa aktif mencari sendiri ya. Iya. Pada kegiatan pembelajaran ini ada yang bisa memberikan kesimpulan. Apa kira-kira kesimpulan apa yang kalian bisa dapat di sini? Silakan. Ya, Supra, silakan, Supra. Dengan pembelajaran hari ini kami jadi tahu tentang gejala-gejala penyakit dan penyakit-penyakit lainnya. Ya, ada lagi yang mau tambahkan? Bagus sekali ya. Siapa lagi yang mau tambahkan? Silakan. Iya, silakan. Kami dapat mendiagnosis penyakit ternak unggas. Iya, bagus sekali ya. Kita beri aplaus lagi ya. Masih ada? Siapa? Kesimpulan apa kira yang bisa kita dapat? Hah? Silakan, Arlin. Ya, Pak. Iya. Kami bisa membedakan penyakit yang disebabkan oleh virus, yang bisa disebabkan oleh bakteri dan yang bisa disebabkan oleh parasit. Iya. Bagus sekali ya. Berarti kalian bisa memahami. Iya. Apa? Sampai di sini masih ada yang belum dipahami? Ada kira-kira? Wah. Iya. Kalau sudah, silakan kembali ke tempatnya. Halo. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang cara identifikasi atau mendiagnosa penyakit dengan cara bedah bangkai. Ya, jadi pada pertemuan berikutnya itu kita akan melakukan pengamatan pada organ dalam tubuh unggas pada ayam. Tadi kan kalian sudah melakukan pengamatan dengan cara pengamatan luar. Iya. Iya, mendiagnosa dari pengamatan luar. Pada pertemuan berikutnya kita akan melihat pengamatan dengan organ dalamnya. Misalnya kita diagnosa pertama itu dia terkena CRD misalnya. Ya. Berarti dengan pengamatan bagian organnya kita sesuaikan ini. Apakah betul organ dalamnya itu mengalami perubahan sesuai dengan penyakit yang kita identifikasi. Terus kalian bisa melihat parasit yang berada di organnya itu, kayak ususnya atau di saluran pernapasannya itu, saluran pencernaannya. Ya kan biasanya terjadi penimbunan lendir, biasanya ada cacingnya, ada kelainannya dari bentuk, warna, bau itu. Silakan. Tadi kita awali dengan doa, sekarang kita akhiri juga dengan doa. Silakan ketua kelas, silakan teman-teman berdoa. Marilah kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai.